Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Irnas Dianisi dengan NPM 20103030018. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai gerak benda pada bidang licin dan kasar. Gerak benda pada bidang licin dan kasar ini merupakan penerapan dari hukum Newton. Gerak benda pada bidang yang licin ini tidak memiliki gaya gesek, sedangkan gerak benda yang bergerak pada bidang yang kasar memiliki koefisien gaya geseknya. Apabila gerak benda pada bidang yang kasar ini diam, maka gaya yang bekerja adalah gaya gesek statis. Sedangkan jika benda tersebut bergerak, maka gaya yang bekerja yaitu gaya gesek kinetis. Nah, konsep gerak benda pada bidang licin dan kasar ini akan saya simulasikan pada aplikasi Scratch. Nah, langsung saja kita ke simulasi Scratch-nya. Tidak lupa kita harus memperhatikan kode-kode yang akan untuk menjalankan geraknya. Yang pertama itu di sini ada erase all, dan di sini ada set pen size tool ukuran 5, yaitu kita nanti ukuran pennya itu 5. X0-nya yaitu min 175, ini menunjukkan posisi awal. Y0-nya yaitu min 14, yaitu ini ada di posisi awal bagian bawah ini. Kemudian dengan kecepatan awal yaitu V0-nya yaitu 5, T-nya 0, kita menggunakan gaya sebesar 60, kemudian massa bendanya yaitu 5, dan rumus ini ada rumus A-nya yaitu F per M. Kemudian kita go to X, ke X0 dan Y0. Kemudian di sini ada erase all, pen up, dan ini repeat until dia akan berhenti ketika sudah sampai di pinggir. Kemudian di sini ada pen up, dan kita di sini memasukkan rumus untuk xt-nya yaitu x0 ditambah v0 dikali t ditambah 0,5 dikali a dikali t dikali t. Kemudian kita pergi ke xt dan y0. Kemudian di sini ada untuk ketika dijalankan maka akan ada suaranya. Kemudian ini kita ubah t-nya sebesar 0,1. Ini untuk handdown-nya. Oke, langsung kita mulai saja simulasinya. Nah, di sini bisa terlihat titik-titik saat penguin ini berjalan. Di sini terlihat bahwa jarak-jarak pada titik-titik ini awalnya itu rapat dan kemudian dia lama-lama membesar. Jaraknya itu semakin lebar. Nah, hal tersebut dikarenakan bidangnya itu licin, jadi bendanya itu mudah bergerak dan memiliki percepatan. Dan ini semakin cepat bergeraknya. Berbeda dengan gerak benda pada bidang kasar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gerak benda pada bidang datar kasar. Sebelumnya kita harus memperhatikan kode-kode untuk menjalankan simulasinya. Yang pertama di sini ada x0 dan y0. Nah, x0 dan y0 ini untuk menjadikan posisi benda ini, yaitu x0-nya min 150, y0-nya min 110. Kemudian di sini ada gaya yang kita berikan pada benda ini yaitu 100, t-nya itu 0, massa bendanya yaitu 15. Karena kita di sini menggunakan kecepatan awal, jadi v0-nya itu 20. Kemudian koefisien kinetisnya itu 0,2. Nah, di sini ada gaya gravitasi buminya yaitu gaya gravitasinya yaitu 9,8. Nah, di sini kita harus menghitung FK-nya karena ini pada gerak benda pada bidang datar kasar. Nah, karena bidang datar kasar ini harus memperhatikan gaya gesek kinetisnya dengan rumus koefisien kinetis dikali massa dikali gravitasi. Kemudian di sini kita memasukkan A, secepatnya yaitu
rumus gaya dikurang gaya basic kinetis dibagi dengan massa. Di sini kemudian kita masukkan Y yaitu 0. Ini kita langsung pergi ke posisi bendanya, yaitu tadi sudah disebutkan ke X0 dan Y0. Dan di sini ada aerosol, pen up, dan sand pen size 2. Ini untuk titik-titiknya dan menggunakan warna merah. Di sini kita akan saat menjalankan simulasinya itu akan berjalan ke pinggir, berhenti ke pinggir. Kemudian di sini ada pen up. Nah, di sini kita langsung memasukkan rumus XT-nya, yaitu X0 ditambah P0 dikali T ditambah dengan 0,5 dikali A dikali T dikali T. Kemudian kita akan ini ada YT ke Y0-nya. Nah, ini masukin XT yang tadi sudah dimasukkan rumusnya dan ke YT-nya. Dan ini tidak lupa untuk pen down dan kita mengubah waktunya menjadi 0,3. Tidak lupa untuk memberikan suara. Oke, kita mulai simulasinya. Nah, ini menunjukkan bahwa gerak benda itu pada bidang kasar ini seperti ini, jaraknya rapat, lama-lama semakin lebar. Nah, ini disebut dengan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Gimana sih kalau kita F-nya ganti sama dengan gaya gesek kinetisnya? Di sini kita ganti yaitu 29,4. Kita mulai simulasinya. Nah, di sini terlihat bahwa titik-titik ini memiliki jarak yang sama dari pertama benda ini bergerak sampai berhenti ke pinggir. Mengapa demikian? Karena benda ini itu melakukan gerak lurus beraturan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba kalau F-nya itu diganti dengan kurang dari FK-nya ini. Kita ganti menjadi angka 25. Oke, kita mulai. Nah, ini tuh jaraknya dari kecil, terus semakin ke kanan itu semakin kecil lagi. Kenapa? Karena benda ini tuh melakukan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Jika F sama dengan FK, itu akan menjadi gerak lurus beraturan, sedangkan jika F lebih besar dari FK, benda ini akan bergerak menjadi gerak lurus berubah beraturan dipercepat, dan F yang kurang dari FK-nya itu benda akan mengalami gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Mulai lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.